Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Dan karena baru bikin video lagi setelah lebaran kemarin, Sakahayang beserta jajaran Ojon's Company mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film yang paling banyak di request di kolom komentar setelah film Scream terbaru. Dan tentunya sudah HD. Karena pusing juga film Buri kok dibahas gitu, dimana film ini berjudul Saint Help 2002 genep. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang budak korporat bernama Linda yang dikenal sangat rajin dan bisa diandalkan. Di saat itu pula rekan kerjanya yang bernama Donovan terlihat memuji hasil pekerjaan Linda yang sangat sempurna. Apalagi saat ini para klien sudah menunggu di ruang rapat. Namun saat Linda akan ikut mempresentasikan hasil pekerjaannya, Donovan meminta Linda untuk menunggu saja dan menyerahkan semuanya pada dirinya. Ia pun menjamin para klien akan mengetahui jika pekerjaan ini adalah hasil jerih payah Linda. Meskipun ragu, Linda yang tak bisa menolak berusaha untuk mempercayakan hasil pekerjaannya. Sesaat kemudian, Linda yang penasaran berusaha untuk mengintip Donovan yang akan melakukan presentasi. Dasar karyawan gobloy! Seketika Linda pun kesal saat Donovan yang culas malah mengklaim hasil pekerjaannya. Tapi meskipun begitu, Linda yang masih percaya jika kerja kerasnya pasti akan membuahkan hasil suatu saat nanti. So get this, after all that work, sweetie, sometimes it's not over for us. Well, exactly. I'm still sitting with the assistants, but... Singkat waktu di malam harinya, Linda yang kuper dan nolep terlihat curcol pada burung kesayangannya, di mana dirinya merasa tidak sabar untuk menunggu hari pengangkatan anak mendiang bosnya sebagai CEO baru. Terlebih setelah 7 tahun mengabdikan diri menjadi budak korporat, Linda dijanjikan oleh sekretaris Ojon's Company untuk menjadi seorang wakil CEO. Di tengah rasa bahagia, Linda yang sangat menyukai kegiatan outdoor langsung menonton acara favoritnya, yaitu Ngasruk di Ruyuk Adventure. I'd like to present to you your new president. Di keesokan harinya, anak CEO sebelumnya akhirnya resmi diangkat menjadi CEO yang baru. Lantas dengan mulut yang belepotan, Linda langsung memperkenalkan diri pada bos barunya yang dikenal dengan nama Agan Bradley. Akan tetapi Bradley yang perfeksionis terlihat merasa geleh saat melihat sisa makanan di mulut Linda yang sangat caludih. Lantas setelah sedikit basa-basi, Bradley yang akan pergi ke ruangannya meminta para karyawan untuk kembali bekerja. Go, do it. All right. Back to work. Di siang harinya, Linda pun heran saat melihat kedekatan Donovan bersama Agan Bradley. Lantas Alice memberitahu jika Donovan merupakan teman karib Bradley saat masih ngampus di Ojon's University. Kemudian Alice menambahkan jika sejam yang lalu Donovan telah resmi diangkat menjadi wakil CEO yang baru. Astagfirullah, sontak Linda pun kesal saat mendengar kabar tersebut. Apalagi ia merasa Bradley tidak menghargai pengabdiannya sebagai seorang karyawan bangkotan. Tak ingin jadi penyakit, Linda bergegas melabrak bos barunya untuk mengungkapkan unek-uneknya. My final. Yes. Right, well. Please. Sesaat kemudian, Linda mempertanyakan keputusan Bradley yang telah mengangkat Donovan sebagai wakil CEO, padahal Donovan baru kerja selama 3 bulan saja. Sementara dirinya sudah mengabdi sejak ayah Bradley menjabat sebagai CEO. Tak cuma itu, Donovan yang licik selalu mengklaim hasil pekerjaannya. Akan tetapi, Bradley merasa jika hal itu hanyalah fitnah dari Linda yang merasa syirik. Dan meskipun begitu, keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Namun sebagai gantinya, Bradley akan mengajak Linda untuk ikut pergi ke Thailand guna menangani proses kerjasama perusahaannya dengan anak cabang perusahaan Mang Ojon. Hingga sesaat kemudian, Bradley langsung menyambut tunangan pajetnya yang bernama Malika. Lovely to meet you. Thank you.
Sebelum pergi, Bradley yang merasa jijik memintanya untuk memperhatikan kebersihan diri dan jangan caludi apalagi jorok dengan makan makanan bau di dalam kantor. Understood. Di keesokan harinya, Linda yang masih optimis berusaha untuk ceria di hadapan atasannya. Melihat Linda yang so asik, Bradley meminta semuanya untuk bergegas. Singkat cerita, di tengah penerbangan menuju Bangkok, Linda terlihat sibuk menyiapkan pekerjaan untuk atasannya. Namun di saat itu pula, Donovan yang so asik langsung menunjukkan video milik Linda saat masih menjadi seorang VTuber susur pipalan. To read. But I'm crazy about June planning, so you know I'll always be I'm not just dripping with always stay positive. Seketika Linda tak bisa menahan tangis saat melihat Bradley dan circle-nya menertawakan videonya. Tapi sesaat kemudian, seketika mereka pun panik saat pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi. Menyadari hal buruk akan terjadi, Linda bergegas mengenakan sabuk pengaman. Sungguh tragis, akibat badai ekstrim pesawat yang Linda tumpangi harus mengalami kecelakaan. Hingga setelah pesawatnya mubui di tengah laut, Linda berusaha untuk menyelamatkan diri. Apakah Linda akan selamat? Di keesokan harinya, kini Linda harus terdampar di sebuah pulau terpencil yang entah berada di mana. Hingga setelah jauh berjalan ceker menyusuri pantai, Linda pun kaget saat menemukan Bradley yang terkapar. Dan setelah dicek, rupanya Bradley masih hidup meskipun cekernya mengalami luka yang cukup parah. Dirasa tidak ada cara lain, Linda pun merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk mempraktekkan kemampuannya di alam liar. Di malam harinya, meski selalu mendapat perlakuan buruk dari Bradley, namun Linda masih mau untuk merawat bosnya yang sampai saat ini masih pingsan. Di keesokan harinya, Linda langsung memberikan minum pada Bradley yang baru siuman. Meski si manja Bradley merasa jijik, tapi ia tidak punya pilihan lain. Lantas di tengah kebingungan, Bradley langsung menanyakan rekan-rekannya yang lain. Namun dengan berat hati, Linda berkata jika mereka semua tidak ada yang selamat, dan kini mereka harus terjebak di pulau terpencil. Sontak Bradley pun syok parah saat mendengar hal tersebut. Hingga saat Linda menyiapkan makanan, Bradley langsung berterima kasih pada Linda yang telah menolongnya. Sesaat kemudian, Linda berusaha membuat api dengan metode susur pipalan yang pernah ia pelajari.
Setelah memasak ikan tangkapannya, Linda berusaha menyuapi Bradley meski terlihat ogah-ogahan bak bocil GTM. Lantas, Bradley yang terbiasa memakan stik Wahyu A7 terlihat ripuh saat memakan ikan tersebut. I have the conch. It's a variety of a sea snail. Di keesokan harinya, saat Linda akan mengolah kerang tangkapannya, Bradley yang ingin secepatnya mendapat pertolongan meminta Linda untuk membuat pesan SOS atau mencari GPS yang mungkin terdampar di pantai. Dan sungguh tidak tahu diri, Bradley malah membacoti Linda yang terlihat anteng susur pipalan di tempat ini seperti Tarzan. Mendengar hal itu, seketika membuat Linda muak, terlebih selama ini ia berusaha untuk membuat mereka tetap hidup. Dan bukannya sadar diri, Bradley malah menyebut Linda sebagai Tarzanwati. Sticky dirty mules. No, not the... Melihat Linda ngambek dan meninggalkannya, Bradley berkata jika semua itu tidak akan ngaruh karena sebentar lagi tim penyelamat akan datang. It's not okay. Got nowhere to be. Sungguh ripuh. Bradley pun hampir modar karena tak memiliki insting survival seperti Linda. Dan untungnya, Linda yang masih merasa iba langsung datang dan memberikan bosnya ini minum. Lantas setelah memberikan sedikit pelajaran, Linda berkata jika di tempat ini jabatan sama sekali tidak berarti. Sesaat kemudian, Linda berkata jika dirinya berniat untuk memburu bagong ruyuk untuk dijadikan stok makanan. Mendengar hal itu, Bradley merasa tidak yakin. Namun Linda meminta bosnya ini untuk jangan banyak ngatur dan mending duduk manis sambil menunggu hasil saja. Melihat jejak bagong ruyuk, Linda pun yakin jika buruannya berada di sekitaran sini. Oh my god, seketika Linda pun kaget saat bagong yang ia hadapi merupakan Bagas alias Bagong Ganas. Sangat GG. Meski harus berlumuran darah dan ingus bagong, Linda pun berhasil menghabisi buruannya. Sontak Bradley pun melongo saat Linda benar-benar mampu memburu bagong. Hingga di malam harinya, Bradley terlihat secelebekan menikmati bagong bakar masakan Linda. Dan meski sedikit tengsin, namun rasa salatri telah membuat harga diri Bradley terinjak-injak. Melihat situasi ini, Linda pun senang karena bisa melihat bosnya yang so perfeksionis kini tidak beda jauh dengan seorang Tarzan Egg. Di keesokan harinya, Linda yang sedang mencari makanan langsung semeringah saat menemukan keberadaan air terjun mini di pulau ini. Dan karena daki di tubuhnya sudah tebal, Linda langsung kukucuprakan membersihkan diri. Namun sesaat kemudian, Linda pun kaget saat mendengar suara kapal yang melintas. Dan saat Linda akan meminta tolong, ia yang belum puas memberi pelajaran pada atasannya, memilih untuk mengurungkan niatannya. Not a whole lot. So much cleaner, so delicious. Give it a try. Sekembalinya ke pantai, tiba-tiba Bradley mengungkapkan keinginannya untuk pulang dengan cara apapun daripada harus menunggu sesuatu yang tidak pasti, di mana ia mengajak Linda untuk membuat rakit. Mendengar rencana gila itu, jelas saja Linda langsung menolak, karena rakit akan hancur jika terkena ombak, apalagi untuk mengarungi lautan seluas ini. Ia pun meminta Bradley untuk fokus bertahan hidup sampai bantuan datang. Terlebih mereka sudah beruntung bisa terdampar di pulau yang sangat subur. Kesal dengan jawaban Linda, Bradley yang ngambek
memutuskan untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Lantas Linda berkata, jika kaum pewaris seperti Bradley tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 hari. Oh, that's so hard. Just eat some leaves and some... Well, I wish you luck. Sesaat kemudian, dengan skill pewaris, Bradley mencoba untuk susur pipalan, sementara Linda terlihat nyantui sambil membuat anyaman topi dari daun kelapa. Beberapa jam kemudian, Bradley yang tidak mampu berburu nekat menangkap cecunguk laut untuk disantap. Sungguh gila. Seketika Bradley muntah setelah mencicipi cecunguk laut yang terasa sangat pahang. Hello. Singkat waktu, Bradley yang salah trip parah akhirnya harus membuang harga dirinya dengan meminta makanan pada Linda. Lantas sambil mengemis, Bradley berusaha meminta maaf. Namun di saat itu pula, ia pun heran saat melihat Linda mempunyai pisau. Lantas Linda berkata, jika pisau tersebut ia temukan terbawa ombak saat dirinya berkeliling pulau. Hingga setelah sedikit basa-basi, Linda yang merasa tidak tega langsung memberikan makanan pada Bradley. Oh, jelas saja, Bradley yang salah tri langsung cecelebekan menyantap makanan Linda. Seusai makan, Linda mengajak Bradley untuk apruk-aprukan mengelilingi pulau. Setibanya di tebing yang curam, Linda langsung mengoleskan buah yang ia temukan ke tangannya agar Bradley bisa membedakan buah yang beracun. Hingga sesaat kemudian, sambil menunjuk ke arah batu berbentuk X, Linda meminta Bradley untuk jangan mendekati area tersebut karena di tempat itu banyak ditumbuhi semak berduri dan tumbuhan beracun. Lantas setelah memberitahukan hal tersebut, Linda langsung mengajak Bradley pulang. Yep. Untung saja Bradley berhasil menyelamatkan Linda yang hampir membui ke dasar jurang. The heat. I know. Sekembalinya ke pantai, Bradley pun tidak menyangka jika bubui cau bisa terasa sangat enak seperti keju mozzarella. Namun di keesokan harinya hujan badai pun menerjang hingga membuat camp mereka luluh lantak. Setelah gubuknya hancur, mereka pun berlindung ke dalam goa. Hingga sesaat kemudian, mereka yang kedinginan berusaha menghangatkan diri satu sama lain. Di keesokan harinya, Linda yang terbangun bergegas mencari Bradley yang tiba-tiba menghilang. Di saat itu pula, entah apa yang sedang Bradley lakukan, ia pun seolah menyembunyikan sesuatu di balik ruyuk. Hingga sesaat kemudian, Linda mengajak Bradley untuk membuat gubuk baru yang akan mereka tempati. Seusai membuat gubuk, Bradley pun berterima kasih pada Linda. Terlebih Linda telah mengajarkannya cara untuk bertahan hidup, di mana sebagai ucapan terima kasih, Bradley mengungkapkan jika dirinya akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Di malam harinya, Linda pun senang saat melihat makanan ala-ala sushi buatan Bradley. Lantas ia pun bergegas menyantap makanan tersebut. Namun baru saja satu suapan, Linda pun panik saat dirinya merasakan puyeng ekstrim.
Sungguh tanpa diduga, Bradley meracuni Linda agar ia bisa kabur menggunakan rakit buatannya, di mana rakit ini hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja. Boro-boro 2 orang, rakit Bradley langsung rangsak setelah dihajar ombak besar. Di keesokan harinya, Bradley pun meminta maaf atas tindakan bodohnya yang telah meracuni Linda. Lantas dengan sedikit gimik mewek yang ceringe, ia pun berharap Linda mau memaafkannya. Lantas sambil memberikan sate gurita, Linda meminta Bradley untuk melupakan kejadian semalam. Yeah. Really been thinking. Namun setelah memakan sate tersebut, Bradley pun panik saat dirinya tiba-tiba merasakan sebus dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Linda pun memberitahu jika Bradley telah memakan gurita cincin biru yang memiliki racun pelumpuh, di mana racun tersebut mampu membuat sistem saraf Bradley lumpuh dan tidak bisa merasakan sakit. Tapi tenang, efek ini akan sembuh dalam 2 jam. Lantas untuk membalas tindakannya, Linda bergegas membuka celana Bradley. Kemudian sambil menunjukkan pisau, Linda berkata jika dirinya berniat untuk menyunat Bradley. Blood. Setelah membuat Bradley kena mental, Linda pun mengancam jika dirinya tidak akan segan untuk menyunat beneran jika ia mengulangi tindakan bodohnya. Singkat cerita, saat Linda sibuk memetik buah mangga, seketika ia pun panik saat melihat Malika yang datang bersama seorang nelayan penangkap pesut. Ternyata Malika berhasil menemukan pulau ini setelah ia melakukan pencarian bersama tim SAR selama berminggu-minggu. Hingga saat Malika menanyakan keberadaan Bradley, Linda yang panik berusaha untuk tetap tenang. Ia pun meminta mereka untuk mengikutinya jika ingin bertemu dengan Bradley. So, I bet you can't. Sesampainya di tebing yang curam, Linda meminta Malika untuk jalan duluan. Kira-kira apa yang akan Linda lakukan? Pura-pura nggak tahu dulu. Sepulangnya ke camp, Bradley pun heran saat melihat Linda yang tiba-tiba murung. Lantas, ia yang melihat pisau tertancap bergegas mengambil pisau tersebut. Di malam harinya, setelah memastikan Bradley molor, Linda pun panik saat melihat Malika berhasil merangkak di tepi pantai. Hingga sesaat kemudian, Malika yang ripuh berniat memberitahukan kejahatan Linda. What? You are. Rupanya apa yang Linda alami hanyalah mimpi buruk. Di keesokan harinya, Bradley yang kini sudah mulai beradaptasi terlihat bersiap memburu bagong. My God, bagaikan seekor ular kadut. Bradley pun syok parah saat melihat tangan Malika menyembul di pinggir pantai. Ia pun yakin jika Linda lah yang telah melakukan semua ini. Where you been? Take another sick day? Hingga di sore harinya, sambil menunjukkan cincin milik Malika, Bradley mendesak Linda untuk mengakui perbuatannya. Lantas setelah aksi kopetnya terungkap, seketika Linda pun panik saat mengetahui Bradley telah mencuri pisaunya. Di tengah kepanikan, Linda berusaha memikirkan cara untuk menyergap Bradley.
Sontak Bradley semakin kesal saat melihat Linda menelan cincin tunangannya. Sesaat kemudian, sambil menahan mules, Bradley langsung ngabret kabur. Di saat itu pula Linda pun panik saat melihat Bradley berlari ke wilayah batu yang menyilang. Sontak Bradley pun melongo saat melihat resort mewah di pulau tersebut. Rupanya, inilah alasan Linda melarang Bradley pergi ke wilayah ini. Hingga di tengah kepanikan, Bradley bergegas mendatangi resort untuk meminta bantuan. There's a frozen Massaman curry in there. Sesaat kemudian, seketika Bradley panik saat mendengar suara Linda dari CCTV. Nice place, huh? Where you going? Where you going? Where you going? Di ruang pengawas, Linda mengungkapkan jika dirinya sengaja merahasiakan tempat ini agar ia bisa membuat Bradley tersiksa hidup di hutan. Di mana 2 minggu lalu, dirinya berhasil menyusup ke dalam resort setelah membuntuti 2 penjaga yang datang membersihkan resort. It was easy. Tak cuman itu, Linda pun terpaksa harus menghabisi Malika. Di saat itu pula, Bradley yang berusaha mencari senjata seketika panik saat melihat kedatangan Linda yang membawa shotgun FF. Lantas sambil menodongkan senjata, Linda berkata jika orang seperti Bradley tidak pantas memimpin perusahaan, di mana Bradley tidak pernah menghargai usaha orang lain. Mendengar hal itu, Bradley yang terpojok berusaha meminta ampun. Ia pun berjanji akan berubah dan mengangkat Linda sebagai wakilnya. Bahkan ia akan memberikan Linda 30% dari hasil perusahaannya. Hingga saat Linda lengah, tiba-tiba Why, you crazy bitch? lah, ternyata senapan ini hanyalah mainan. Akhirnya, Bradley si bos jolim pun modar digaplok pemukul golep. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari pulau terpencil, Linda akhirnya menjadi seorang penulis terkenal setelah dirinya menuliskan pengalaman bertahan hidup di pulau terpencil. Dan berkat buku tersebut, Linda banyak mendapat undangan dari podcast kisah nyata yang viral, di mana pengalaman Linda direncanakan akan diangkat menjadi film kisah nyataan. Bagaimana? Film yang sangat menegangkan sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 7,0 dan menurut Sekahayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Saint Helap 2002 genep. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.